Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Rasika dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dede di gelombang 103,4 FM. Ya, di perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini kita berjumpa di Rasika Podcast edisi Kamis 2 Maret 2023. Dan pendengar setia Rasika, kita informasikan kepada Anda bahwa podcast kali ini kita akan membahas kembali mengenai persiapan tablik akbar yang mana nanti Ustadz Abdul Somad akan hadir di Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu 5 Maret 2023. Ya, pendengar setia Rasika, saat ini sudah hadir ini ada 4 narasumber ya. Nah, untuk pertama kali narasumber kita ada 4 nih pendengar setia Rasika. Ini dari Satuan Polisi Pamung Praja, dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu, dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan langsung saja kita sapa nih bapak-bapak nih yang ada di hadapan Dede saat ini. Halo, selamat sore Pak. Sore. Apa kabar bapak semuanya? Alhamdulillah. Kabar baik. Semangat Pak. Ya, Semangat terus ya. Nah, pendengar setia Rasika, dan diinformasikan bahwa yang akan menghadirkan informasi untuk Anda ini dari Satuan Polisi Pamung Praja ini Bapak Azmi Yansyah. Nah, beliau ini ialah kasih operasi, dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini ada Pak Kepala Dinas langsung nih hadir untuk kita di sore hari ini. Ada Pak Serli, dan juga ada Pak Yoga Murtada ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga, dan juga dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu ini ada Pak Parwana. Nah, pendengar setia Rasika, tentunya untuk Anda penasaran nih informasi apa yang akan dihadirkan, terutama untuk persiapan kehadiran dari Ustadz Abdul Somad nanti di Minggu 5 Maret 2023. Nah, langsung saja nih, pertama kita ngobrol nih sama dari Polisi Pamung Praja ini ada Pak Azmi Yansyah. Nah Pak, mungkin bisa diinformasikan nanti untuk keamanan ya serta pengawalan dari acara Ustadz Abdul Somad ini, terutama untuk masyarakat yang hadir serta pedagang kaki lima nih Pak, silakan. Baik, terima kasih pendengar sekalian, Mbak Dede yang saya banggakan, yang terhormat Bapak-Bapak yang pada sore ini hadir. Jadi pada intinya dalam kesempatan kedatangan UAS ini, kami terutama dari bagian keamanan bersinergi dengan pihak Polres Kapuas Hulu, kemudian dengan TNI juga. Pengamanan ini agendanya sangat besar. Kami prediksi ini pengunjung akan sangat ramai. Jadi pengamanan tersebut kita tetap di bawah komando dari pihak Polres selaku penanggung jawab keamanan. Nanti akan dibagi plotting-plotting di mana titik-titik lokasi yang akan kita pertebal, kita tambah personilnya, melihat dari titik rawannya. Jadi nanti kita tunggu arahan dari pihak Polres selaku penanggung jawab pengamanan. Begitu Mbak Dede. Untuk pedagang kaki lima sendiri, apakah diperbolehkan nih Pak untuk berdagang di dalam ataupun mungkin di luar gor saja Pak? Baik Mbak Dede. Kemudian untuk PKL ini kami bersama panitia juga membuka kesempatan lah kepada para PKL, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, jika ingin berjualan, kami bersama panitia nanti menyiapkan lahan kosong, terutama di dalam itu boleh berjualan, tapi kami batasi tempatnya. Ada di kiri kanan pintu masuk, di depan kantor bupati yang lama ataupun di depan kantor Pol PP itu boleh, asal tidak menempati atau mendirikan lapak di atas tanah merah.
Jadi di belakang tanah merah sampai ke tembok itu diperbolehkan untuk mendirikan lapak ataupun kios seadanya, tidak boleh terlalu besar juga. Kemudian yang kedua, di luar stadion GOR juga boleh, ya, kita bolehkan juga, yaitu di depan Pujasera dari mulai lapangan tenis yang lama sampai indoor. Nah, di situ diperbolehkan. Sama juga, tapi tetap tidak boleh nyebrang parit ataupun tidak boleh berjualan di atas badan jalan. Nah, kemudian titik yang ketiga adalah di depan inspektorat juga kita perbolehkan. Nah, di depan inspektorat itu ada antara tembok dengan parit itu ada lahan. Jadi kami persilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin berjualan, kami izinkan. Nanti pada hari Sabtu kami informasikan, kami akan melakukan penataan di mana yang boleh, di mana yang tidak untuk berjualan, demikian Mbak. Untuk berjualan, jadi lumayan banyak titik untuk. Iya, kami harapkan dengan titik ini bisa mengapresiasi semua pedagang yang pengen jualan lah Mbak. Yang pasti tetap dibatasi juga lebar kiosnya, jangan sampai tidak sesuai dengan tempat yang udah kami sediakan, demikian Mbak. Untuk tempat jamaah sendiri nih Pak, apakah hanya di lapangan saja ataupun di tribun itu boleh? Bagaimana Pak? Ya, nanti dari panitia juga sudah menginformasikan kepada kami, tribun itu memang ditempatkan untuk jamaah yang ingin menonton. Kemudian di lapangan sepak bolanya juga itu diperbolehkan untuk ditempati di depan pentas, antara pentas dengan tribun itu boleh, dengan syarat membawa alas sendiri, kemudian membawa kantong kresek untuk tempat sampah. Yang pasti kami mengharapkan kepada seluruh jamaah yang datang, mengingat daerah ini adalah lapangan terbuka, jadi kami sangat berharap kerjasama kita semua lah. Jangan sampai sampah itu ketika selesai dikonsumsi, bekas minuman, bekas makanan tersebut agar dibuang di kantong kresek yang dibawa masing-masing, Mbak. Jadi jangan sampai dibuang di tengah lapangan, di pinggir lapangan, apalagi di dalam parit, demikian. Baik. Oke, beralih ini bersama Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Pak Serly. Pak, bisa diinformasikan tadi untuk lahan dari pedagang kaki lima serta tempat jamaah untuk menonton. Nah, kalau dari Disub sendiri ini Pak, lahan untuk tempat parkirnya, karena diketahui nanti mungkin dari kecamatan-kecamatan lain pasti akan hadir dan perlu banyak lahan untuk parkir. Nah, untuk lahan-lahan parkirnya sendiri di mana-mana saja nih Pak? Oke, terima kasih Mbak. Saya menyapa dulu dari udara untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Saya hadir di studio ini ya dalam rangka untuk broadcast ya kegiatan kita, kegiatan daerah kedatangan Ustadz Abdul Somad. Jadi saya ditugaskan sebagai koordinator ya, rekayasa transportasi dan perparkiran bersama Polres Kapuas Hulu dan dibantu dengan Pol PP. Dari rekayasa di lapangan kami gambarkan dan kami beritahukan kepada seluruh masyarakat ya, yang akan berdatangan di Putus Ibau ini dalam rangka mendengar langsung ya tablik akbar dari Ustadz Somad ini yang datang dari lintas selatan ya, itu akan bersandar atau nantinya berada di seputaran GOR. Jadi yang pertama kita akan disambut dengan bundaran Tugu Pancasila. Di situ nanti akan ada petugas ya, Dishub, ya, Pol PP dan Satlantas itu akan mengarahkan seluruh kendaraan yang akan diparkir, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi bekerja sama dengan pihak ketiga, ya Mbak, yang sudah ditunjuk dan sudah ditunjuk serta hadir pada kegiatan rapat terakhir pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Nah, lokasi pertama itu akan diaktifkan ya pihak ketiga, yaitu dari pihak perkumpulan ya orang Melayu, perkumpulan orang Melayu, kemudian dari AKBP prajurit
ya. Setelah itu kemudian dari Sawai 1, kemudian dari Forum Komunikasi Pemuda Melayu, setelah itu dari Tagana, ya. Nah, jadi yang hadir tadi itu pertama adalah Persatuan Orang Melayu dan Tagana. Itu nanti akan melaksanakan perparkiran, ya, baik roda 2 maupun roda 4 itu, Mbak, di seputaran mulai dari halaman Dinas Pendidikan, terus halaman Kantor Pertanahan, kemudian lanjut kantor Bupati Kapuas Hulu sekarang, ex Cipta Karya, dan berhenti sampai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di situ steril sampai ke Bundaran Pancasila, itu steril tanpa ada kegiatan sedikit pun, karena untuk akses keluar nantinya para jemaah yang sudah selesai kegiatan kita. Nah, kemudian yang kedua itu lokasinya Bundaran Pancasila sampai SD 4, terus ke jalan depan Polnep KP Rainbow, terus berhenti di persimpangan 4 KP Rainbow, sampai ke halaman Polnep, Gor Bulu Tangkis. Itu yang akan mengelola adalah dari pihak ketiga, yaitu Sawai 2 dan Forum Komunikasi Pemuda Melayu. Nah, yang dikoordinir, dimotori oleh Pak Saipul. Ya. Kalau tadi itu Perkumpulan Orang Melayu, ya, dan Tagana, itu koordinatornya adalah Bapak Haji Ahmad Jais dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ke lokasi seterusnya itu berada di petugas parkir, itu adalah dari AKBP Prajurit, itu Saudara Eka. Dia akan mulai menertibkan parkir itu mulai dari halaman Dinas Kominfo ini, ya, terus Dukcapil, terus lanjut statistik, terus lanjut perikanan, terus lanjut ke DPM PTSP, sampai berhenti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi roda 2, roda 4 itu nanti penitipan parkirnya dari pihak ketiga, yaitu AKBP Prajurit, Saudara Eka. Untuk seterusnya nanti Saudara Yudi dan kawan-kawan itu dari Sawai 1, dia mulai menitipkan parkir dari Simpang 4 Masjid Nurul Iman, terus ke kiri ke arah PDAM, terus lanjut ke jalan depan rumah Pak Tambol, ya, rumah Pak Tambol, terus lurus sampai mengarah ke Simpang 3, berhenti di halaman atau depan Dinas Pendidikan, yaitu Saudara Yudi dan kawan-kawan. Nah, jadi kemudian untuk, ya, tadi Jalan Antasari, Saudara Eka dan kawan-kawan. Kemudian untuk seterusnya nanti, ya, Saudara Saipul dan kawan-kawan itu mulai dari Bundaran Tugu Pancasila SD 4, terus ke Jalan Rainbow, terus ke berhenti di KP Kinan, ya, mohon maaf, KP Kinan. Itu nanti Saudara Saipul dan kawan-kawan, yaitu yang akan mengkoordinir, menertibkan parkirnya. Kemudian itu adalah untuk akses yang berasal dari lintas utara. Nah, kemudian akses untuk lintas utara yang kedua itu berada parkirnya di halaman SMA Negeri 1 di belakang. Terus dinaikkan ke halaman Poli Indoor di halaman di samping Poli Indoor. Jadi untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 itu di halaman SMA, itu nanti yang akan mengkoordinir perparkirannya adalah Saudara Andi dan kawan-kawan yang tergabung di dalam pihak ketiga. Mereka nyebut dengan kelompok Empil ABK, ya, Empil PBK, maaf, Empil PBK, Pemuda Seputar Bundaran Kedamin, seingat saya lah, pokoknya itulah sebutannya. Oleh karena itu kawan-kawan yang ikut bergabung ini parkir nanti akan jelaskan secara rekayasa
perparkiran oleh saudara Yoga karena dia yang ahlinya. Saya hanya gambaran secara umum. Kemudian untuk seterusnya Mbak, yang ingin melaksanakan sholat subuh bersama Pak Ustadz Somad, ya, saya beritahukan kepada seluruh masyarakat pada umumnya di Kabupaten Kapuas Hulu dan warga masyarakat Muslim pada khususnya, nanti jalan kaki dari Banana Hotel terus ke Masjid Agung. Jadi semuanya ditertibkan oleh aparat keamanan. Jadi nanti parkir itu sudah ditentukan di seputaran RSUD, kemudian di seputaran jalan depan kantor Perintis, kemudian seterusnya sampai ke Basnas, kemudian ke Berkat dan sebagainya, itu ada yang sudah mengatur. Jadi nantinya parkir itu saya himbau dan sudah saya beritahukan kepada pihak ketiga, yaitu Pramuka, yaitu saudara Bambang dan kawan-kawan, kemudian Banser NU, yaitu saudara Basuki Rahmat dan kawan-kawan, kemudian remaja Masjid Agung Darun Najah. Jadi mereka lah nanti subuhnya nanti berada di seputaran Masjid Agung Darun Najah. Kemudian setelah kami merekayasa ini nanti, setelah kami tetapkan para pihak ketiga, kemudian bekerja sama dengan Satlantas ataupun Polres Kapuas Hulu dengan Pak Parwana dan kawan-kawan. Jadi nanti kami besok ba'da Jumat itu akan ending ke lapangan untuk mematok-matok yang akan ditetapkan sebagai lokasi parkir baik roda 2 maupun roda 4 sampai meninjau penertiban jalan mulai penjemputan tamu sampai kepada UAS itu nanti berada di Banana, rumah wakil bupati, kemudian berada di Banana dan tempat-tempat yang artinya sudah kita tentukan untuk tetap dibuat keamanan sedemikian rupa. Nanti tugasnya ya Polres dan kawan-kawan lah, termasuk di dalam keamanan itu sendiri. Jadi khusus untuk transportasi dan rekayasa perparkiran, kalau secara administrasi dan perekayasaan saya kira memang sudah aman. Hanya nantinya mudah-mudahan saya himbau kepada seluruh pihak ketiga datang tiba-tiba ingin parkir, saya kira sudah artinya tidak bisa ditolerir, diakomodir, karena telah ditetapkan para petugas parkir yang sudah ikut rapat dan masuk ke dalam kegiatan kepanitiaan. Oleh karena itu saya himbau sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang datang baik dari lintas selatan maupun lintas utara, perlu kerjasama untuk semuanya agar kegiatan semua perparkiran ini aman, tertib dan lancar. Dan nantinya kami akan menyiapkan secara swakelola dari pihak ketiga itu ada semacam tiket, Mbak, tiket untuk mereka parkir. Nah, begitu diparkirkan kendaraannya, mereka akan menerima tiket dari masing-masing petugas parkir itu sesuai dengan atribut dari pihak ketiga itu. Setelah itu kami dari Dinas Perhubungan menyiapkan semacam tanda untuk sebagai artinya diketahui oleh yang datang. Jadi ada tanda pengenal, yaitu pertama jalan ini ditutup. Ini akan kami pancang, kami siapkan nantinya. Kemudian khusus parkir roda 2, khusus parkir roda 4. Nah, itu sudah kami siapkan. Termasuk tadi sudah juga disepakati pasca kegiatan nantinya tentulah banyak sampah-sampah yang kita gunakan, yang terlempar kemana-mana, karena kita parkir di OPD yang sudah kita minta melalui surat, melalui panitia. Oleh karena itu tanggung jawab dari petugas parkir yang ditunjuk itu tadi, kami menyiapkan kantong-kantong plastik yang mereka kumpulkan nanti sampahnya dan akan dibuang pada tempat pembuangan sampah. Itu. Kemudian hal lain, tanda pengenal, tanda pengenal parkir, para parkir itu nanti akan disiapkan oleh panitia. Jadi mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini nantinya, sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu
khususnya masyarakat muslim yang akan mengikuti kegiatan ya tablik akbar Ustadz Somad ini, artinya kita hendaklah menjaga keamanan, ketertiban di jalan, kemudian melihat apa yang ditinggalkan di rumah, dilihat dulu segala listrik dan lain sebagainya, sudah ditutup atau belum ladengnya dan lain sebagainya. Tolong ibu-ibu di rumah yang mau nonton jangan lupa. Nah, kemudian yang membawa anak kecil jangan dilepas nantinya. Dimanapun kita di situ anak. Nah, kemudian yang lainnya saya kira ya sharing dengan Pol PP yang akan menetapkan PKL itu di mana tempatnya, itu nantinya pada ending rapat terakhir, dan semoga kita untuk kegiatan pada hari Minggu nanti dan seterusnya berjalan tertib dan aman. Saya kira Mbak sekian ya untuk kita Kapuas Hulu dalam rangka menerima kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian, terima kasih kepada semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Pak Serlis selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Bisa dibayangkan nih Pak betapa kerja kerasnya nih dari pihak komunitas ya selaku juru parkir resmi ya, yang sudah ada tanda pengenalnya. Jadi mereka juga memiliki tanggung jawab selain parkir yang rapi, mereka juga harus membersihkan sampah-sampah yang memang akan harus dibersihkan. Betul. Jadi tidak tergeletak sembarangan. Oke. Baik pendengar setia Rasika, sebelum kita lanjut nanti kita akan ngobrol nih bersama Pak Parwana dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan juga Pak Yoga dari Dinas Perhubungan juga. Nanti kita akan break dulu, kita dengarkan satu bingkisan lagu untuk Anda dan tetap stay di 103,4 FM. Oke. Ya baik pendengar setia Rasika, masih di Silawati Manapani Anda di Rasika Talk Show edisi persiapan tablik akbar kehadiran Ustadz Abdul Somad di hari Minggu 5 Maret 2023 dan juga Senin 6 Maret 2023. Nah, tadi kita telah berbincang bersama dari Polisi Pamong Praja dan juga Pak Kadis Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, dan kali ini kita akan berbincang bersama Pak Parwana selaku dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Sehat, semangat ya Pak ya. Amin. Nah, Pak, tadi telah kita berbincang mengenai keamanan dari masyarakat serta pedagang kaki lima dan juga dari perparkiran. Nah, kali ini kita mau berbincang mengenai rekayasa atau pengaturan jalannya nih Pak, atau lalu lintasnya bagaimana nih Pak? Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya tadi Pak Kepala Dinas Perhubungan sudah menyapa. Saya rasanya kurang lengkap kalau tidak menyapa dengan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kepolisian Polres Kapuas Hulu sehubungan dengan kedatangan Ustadz idaman kita, yaitu Ustadz Uwas Abdul Somad, yang insya Allah nanti akan hadir di Putusibo, Kabupaten Kapuas Hulu dari Minggu, tanggal 5 Maret 2023. Kami dari kepolisian, tadi kalau seandainya ini saya ditanya masalah rekayasa, itu tadi ada ranahnya Pak Kepala Dinas Perhubungan, ya kan, dan dari lalu lintas tentunya. Namun di sini kami berbicara kapasitas saya sebagai koordinator keamanan dengan kedatangan UAS tersebut. Jadi nanti biar lurus ya. Berkaitan dengan kedatangan UAS di wilayah Putusibo, dan khususnya nanti akan juga bersilaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya yang beragama Muslim. Di dalam persiapan ini panitia telah membentuk suatu kepanitiaan, dan di salah satunya di sini adalah keamanan khususnya yang tergabung bukan hanya polisi aja, baik itu dengan TNI, Kodim, kemudian batalion, Pol PP, ya,
Kemudian sebetulnya dari Dinas Perhubungan juga termasuk dalam ranah pengamanan juga, ya kan, namun dengan sisi lain. Kemudian juga dibantu dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kedatangan UAS di Putu Sibu ini ada 5 sasaran atau 5 titik yang menjadi perhatian kita semua, yaitu yang pertama, kedatangan UAS nanti tepatnya di Bandara Pangsuma. Itu yang pertama. Kemudian di penginapan nanti di rumah kediaman Bapak Wakil Bupati. Kemudian nanti penginapan selanjutnya nanti ada di Banana. Kemudian nanti saat melaksanakan orasi tablik akbar di Gor Puncak Kapuas, ya, kepada malam hari setelah Ba'da Isya, tepatnya sekitar jam 19 sampai selesai. Kemudian sasaran yang terakhir adalah di Masjid Agung, tempat beliau rencana akan melaksanakan sholat subuh. Nah, beberapa titik ini kami sudah mengantisipasi, sudah mempersiapkan diri dengan membentuk personel untuk pengamanan dan mengantisipasi juga dalam berlalu lintas, khususnya dalam penyekatan kendaraan yang akan dilalui beliau. Dengan kehadiran dan kedatangan dari Bapak UAS di wilayah kita, kami sudah siap dan mohon dukungannya semua. Mari kita ciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya, dan khususnya di wilayah Putu Sibu yang nantinya menjadi tempat untuk tablik akbar Ustadz kita. Kemudian saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, mari kita nonton bersama, mari kita ciptakan situasi yang kondusif, ya kan, dengan membantu aparat dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya justru akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Taati aturan, ikutin apa yang menjadi perintah dari petugas keamanan. Kemudian di sana nanti tolong jangan menciptakan situasi yang kurang kondusif. Dan jangan ada yang membawa minuman keras, membawa senjata tajam. Jangan minum minuman di luar kemudian masuk ke wilayah arena Gor, ya kan? Dan nanti apabila ditemukan oleh petugas yang ada di situ, ya kan, nanti kita akan amankan. Ya kan? Jadi mari kita ciptakan situasi yang kondusif dengan mensukseskan tablik akbar di wilayah Putu Sibu ini dengan aman, nyaman, yang tentunya menjadi harapan kita semua. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kemudian nanti ada penyekatan yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan, termasuk pengamanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wana dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu dipesankan bahwa jangan melakukan pelanggaran ya, dan juga taati peraturan serta jangan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Betul. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita beralih nih bersama mungkin lebih ke abang kali ini ya. Soalnya masih muda nih. Untuk yang terakhir ini ada Bung Yoga Murtada nih. Bagaimana kabarnya nih Bung? Iya, alhamdulillah cukup baik Kak. Oke, bismillah. Saya sapa dulu ya masyarakat yang ada di Kapuas Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nantinya kegiatan yang akan kita laksanakan untuk tablik akbar Ustadz Abdul Somad yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023 ini
dapat hadir semuanya untuk menyukseskan dan meramaikan kegiatan tablik akbar tersebut. Baiklah, di sini Kak, saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai rekayasa lalu lintas untuk kegiatan tablik akbar Ustaz Abdul Somad yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret dan nanti subuhnya akan kita laksanakan di Masjid Agung Darun Najah itu pada tanggal 6 Maret ya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan untuk rekayasa lalu lintasnya nantinya yang pada hari puncaknya pada malam hari pada pukul 19.00 itu yang bertepatan di Gelora Uncak Kapuas tentunya. Nah, di sini kami selaku dari Dinas Perhubungan bersama Satpol PP, bersama Satlantas Polres Kapuas Hulu dan juga ormas-ormas yang terlibat, kami telah melakukan kesepakatan mengenai sirkulasi dan rekayasa lalu lintasnya itu, Mbak. Nah, baiklah, di sini akan saya informasikan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang nantinya bakalan hadir di malam puncaknya itu untuk rekayasa lalu lintasnya itu. Di sini kita ada 5 pos penjagaan untuk penutupan jalan dan juga pengalihan arus lalu lintasnya itu, Mbak. Nah, jadi di sini ada peta rekayasa lalu lintasnya itu. Untuk pos yang pertama yaitu kita bakalan melakukan penutupan jalan di depan kantor bupati, sehingga nantinya bagi masyarakat yang datang dari arah selatan itu, Mbak, mereka bisa masuk lewat simpang Polres, masih bisa lurus, sehingga nanti di kantor bupati di situ kita ada petugasnya, sehingga mengarahkan masuk ke Jalan Antasari sini, Pak. Nah, jadi nanti sirkulasinya itu masyarakat yang dari lintas selatan itu berbeloknya itu di Jalan Antasari, melewati Dinas Diskominfo, Dukcapil, DPMTSP sama Dinas Perikanan di situ. Nah, nantinya ketemu di persimpangan 3 itu belok ke kanan. Itu di Jalan W.R. Supratman, sehingga nantinya di sini kita membuat 2 rencana untuk perparkiran, di mana di situ ada parkiran utama dan juga perparkiran alternatif, Pak. Nah, jadi untuk perparkiran utamanya itu kita bakalan fokuskan untuk roda 2-nya itu berada di Dinas Pendidikan, di kantor Pemda sementara di situ dan juga kantor pertanahan. Nah, jadi di situ kita fokuskan dari Dinas Perhubungan untuk perparkiran roda 2-nya. Ya. Jadi untuk roda 4-nya itu parkiran utama dari jemaah yang datang dari lintas selatan itu berada di Jalan Danau Luar. Jalan Danau Luar ini berada di depan jalan Dinas Pendidikan sampai di BPBD itu, Pak. Nah, jadi sepanjang jalan itu nantinya itu bakalan kita fokuskan untuk parkiran roda 4. Nah, di situ setelah analisa dari kita menargetkan di situ kisaran 60 sampai 80 kendaraan roda 4 itu tertampung di situ, Mbak. Nah, jadi untuk yang dari arah selatan itu fokus perparkiran kita ada di tempat tersebut. Nah, sedangkan jika terjadi kelonjakan kapasitas parkirnya penuh yang kita sediakan, alternatif kita itu kita menggunakan Jalan Antasari, Mbak. Nah, jadi di Jalan Antasari ini kita tetap fokuskan di dalam dinas-dinas ini khusus perparkiran roda 2 dan kemungkinan untuk kondisi situasional bisa digunakan untuk roda 4. Jadi untuk alternatifnya itu nanti untuk parkir roda 2 itu berada di Diskominfo, Dukcapil, Dinas Perikanan, DPMTSP, Pengadilan Negeri, sama di DPRD. Nah, sehingga untuk sepanjang Jalan Antasari sampai menuju Masjid Nurul Iman itu kita fokuskan untuk perparkiran roda 4 juga, Mbak. Nah, roda 4. Jadi khusus untuk kendaraan motor bisa masuk ke dalam dinas-dinas. Nah, itu untuk rekayasa dan perparkiran dari jemaah yang bakalan datang dari lintas selatan. Nah, selanjutnya juga bagaimana persiapan kita untuk jemaah yang bakalan datang dari arah lintas utara, Mbak. Lintas utara. Nah, jadi kalau dari arah lintas utara, dari setelah kita rekayasakan ini, pintu akses masuk dari lintas utara itu berada dari Simpang Palapulau, bisa juga masuk dari Bundaran Kodim, nah itu kan dari arah utara. Nah, sehingga kalau yang masuknya dari arah Kodim, kita bisa melalui Jalan W.R. Supratman dan bisa kita fokuskan parkirnya masuk ke Jalan Danau Luar dan atau ke Jalan Antasari. Nah, itu. Sedangkan yang dari Simpang 4
Pala Pulau yang dari Jalan Gajah Mada Kirin Durian situ. Nah, jadi kalau yang jemaah datang dari lintas utara, kita fokus parkirnya di situ ada 2 tempat, Pak. Di mana tempat yang pertama nanti sepanjang Jalan Gajah Mada di SMA Negeri 1. Nah, jadi untuk di SMA 1 ini kita fokuskan perparkirannya itu untuk yang roda 2. Nah, itu khusus yang SMA 1. Dan untuk yang indoor volley kita gunakan juga di situ untuk perparkiran roda 2 dan roda 4, Pak. Karena di situ kan lahannya lumayan luas sehingga orang mau memutar kendaraan roda 4-nya juga enak gitu. Nah, jadi adapun di sini juga di Simpang Gajah Mada ini antara SMA 1 sama indoor, di situ kita ada petugas di situ untuk mensterilisasikan jalan dari Gajah Mada dari simpang SMA 1 sama indoor sampai ke bundaran. Di situ tuh kita khususkan untuk parkiran tamu VIP, tamu rombongan dari Ustaz Abdul Somad. Mengingatkan pentasnya itu berada di belakang perpustakaan itu ya, Mbak. Nah, jadi di situ kita sterilkan, jadi tidak ada masyarakat umum yang parkir di situ. Nah, jadi untuk yang lintas utara itu kita fokuskan untuk roda 2-nya itu berada di SMA Negeri 1, dan untuk roda 4 dan roda 2-nya bisa juga masuk di indoor, di halaman Polnet, dan juga di lapangan bulu tangkis itu bisa juga, dan juga bisa ke SD Negeri 4. Nah, jadi antisipasi kita juga kalau dari arah lintas selatan tadi sudah saya jelaskan, dari antisipasi apabila terjadi kelonjakan jemaah yang hadir untuk perparkiran yang kita sediakan itu sudah penuh, maka alternatif kita dari Dinas Perhubungan itu kita melakukan perparkiran sepanjang jalan dari Jalan Danau Sentarum itu sampai Jalan Pancasila. Jadi dari arah Jalan Polnet masuk sampai jalan arah SD 4 itu bisa kita gunakan, Pak, untuk perparkiran roda 4 dan roda 2. Itu dalam artian dalam tanda kutip untuk kondisi situasional, Pak. Nah, jadi kita tetap fokuskan sesuai dengan kesepakatan kita awal, parkiran utama harus kita penuhkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk sirkulasinya itu di Jalan Pendidikan juga, Mbak. Di Jalan Pendidikan itu ada berada di depan Samsat, Dinas Pariwisata. Di situ bakalan kita sterilisasikan karena mengingat target jumlah jemaah yang bakalan hadir itu minimal 1.000 sampai 2.000 orang. Untuk antusiasnya, apalagi mengingat ini merupakan guru besar yang datang, otomatis kan antusias masyarakat Kapuas Hulu saya yakin sangat membludak lah. Nah, makanya dari itu sepanjang jalan Dinas Pendidikan itu sama jalan yang antara SMA sama GOR itu, dan juga dari Jalan Danau Luar dari BPBD sampai Tugu Pancasila itu kita sterilisasikan, tidak ada perparkiran di situ. Karena mengingat di situ bakalan rame untuk antusias orang pejalan kakinya, Mbak. Nah, kemarin juga kita sudah koordinasi bersama Satpol PP untuk pedagang kaki lima ya, Pak. Nah, kemarin kita dapat informasi untuk pedagang kaki lima itu tidak ada berada di sepanjang jalan yang saya sebutkan tadi itu, Pak. Melainkan mereka fokus untuk pedagang kaki lima nantinya berada di dalam gornya itu, Pak. Di dalam gor di halaman Sattelbannya itu. Nah, jadi fokusnya di situ sehingga yang nantinya tidak mengganggu sirkulasi ketika tablik akbar ini sudah selesai, Mbak. Nah, jadi kan ramai orang jalan keluar itu kendaraannya di sini sudah steril, kemungkinan arus lalu lintasnya itu pun bakalan bisa berjalan dengan lancar, Pak. Nah, ini untuk rekayasa ketika malam Senin ya, Pak. Malam Senin di tanggal 5-nya untuk kegiatannya berada di GOR. Nah, di sini kita memiliki dua agenda itu tadi. Ketika malamnya itu berada di GOR dan subuhnya itu ada berada di Masjid Agung Darun Najah. Nah, untuk Masjid Agung Darun Najah, kami dari Dinas Perhubungan, dari Pol PP, dari Polres dan dari Ormas sudah membuat rekayasa yang telah disepakati kebersamaannya, sehingga di sini untuk perparkiran ketika sholat subuh nanti untuk kegiatan subuhnya itu untuk roda 4 dan roda 2 kita gunakan lahan parkirnya itu yang berada antara RSUD di Penogoro dan juga Masjid Agung. Jadi kan ada dua jalan yang ada pohon itu, Mbak. Nah, di situ kita gunakan perparkirnya itu untuk roda 4 dan roda 2. Untuk roda 4 diperkirakan dari hasil analisis kami, Mbak, di situ bisa menampung 80 sampai 100 kendaraan roda 4 di situ.
Sehingga jalan di situ bakal kita tutup. Dan untuk fokus utama kita perparkiran untuk roda 4 memang di situ, dan untuk roda 2-nya itu kita fokuskan berada di belakang rumah sakit. Belakang rumah sakit ya. Jadi batas rumah sakitnya itu dari ujung sampai ke ujung belakangnya itu, Mbak. Iya, berarti steril ya. Ya, steril. Nah, jadi di situ bakalan kita fokuskan untuk menjadi tempat parkir dari jemaah yang bakalan datang ke Masjid Agung Darun Najah. Nah, itu juga untuk panjang itu kurang lebih 250 meteran. Jadi untuk kapasitas parkirnya itu diperkirakan bisa 300 kendaraan roda 2 di situ, Mbak. 300. Nah, untuk alternatif kita apabila terjadi kelonjakan sehingga kapasitas parkir tidak ada lagi, rencana dari kita itu kita akan memakan 2 bahu jalan yang berada di belakang RSUD di Penogoro. Yang tadinya awalnya kapasitas 300 karena memakan cuma 1 bahu jalan, apabila 2 bahu jalan otomatis kita kalikan 2 menjadi 600. Nah, itu untuk kapasitas parkirnya. Dan kemungkinan di sini insya Allah kami perkirakan mencukupi lah untuk jemaah yang bakalan datang ke Masjid Agung Darun Najah. Nah, mungkin itu aja rekayasa lalu lintas. Dan juga kami ini Mbak, kami menekankan lagi kepada seluruh jemaah yang bakalan hadir, yang nantinya juga bakalan memarkirkan kendaraannya, tetap ingatkan kendaraannya parkirnya di mana. Jangan sampai nanti ada komplain ke petugas parkir, oh ini helm hilang, ini apa, jangan sampai ada hal-hal yang timbul seperti itu, Mbak. Jadi tetap perhatikan juga kendaraan-kendaraannya, tetap jaga juga helmnya, ingat-ingat juga, jangan ada saling mengambil lah. Tujuan kita di sini kan untuk menyukseskan kegiatan tabligh akbar itu, Mbak. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, Pak. Terima kasih. Untuk rekayasa parkir. Iya, parkir. Nah, Bung bisa ditambahkan sedikit. Ini mungkin masyarakat ingin tahu, ini kan ada parkir ya, pasti ada juga parkir resminya atau petugasnya. Nah, untuk parkir sendiri ini apakah bayar atau gratis? Oh iya, betul. Saya sampai lupa ya, Mbak, nih belum kami sampaikan. Nah, tadi kebetulan juga kita sudah melakukan rapat internal antara panitia dan instansi terkait mengenai masalah parkir ini. Tadi telah ditetapkan, Mbak, untuk penerapan tarif atau biaya untuk masalah parkir ini sudah kita sepakati dengan pihak ketiga, otomatis dari pihak juru parkirnya itu sudah kita sepakati untuk kendaraan roda 2 atau motor itu tarifnya Rp2.000, dan untuk mobil itu Rp5.000. Dan kami juga dari Dinas Perhubungan mengantisipasi karena banyak masukan dari masyarakat nanti banyak helm hilang atau apa. Nah, maka dari itu kami dari Dinas Perhubungan membuat sebuah berita acara kesepakatan antara Dinas Perhubungan nantinya dengan pihak ketiga juru parkirnya itu untuk bersedia bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan nantinya, Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi bisa bertanggung jawab atas Iya. kehilangan yang terjadi. Siapa? Akhirnya terima kasih nih Bung Yoga Murtada dari Dinas Perhubungan. Nah, yang terakhir nih mungkin dari keempat narasumber kita mungkin bisa menyampaikan pesan nih untuk masyarakat Kapuasulu yang akan hadir di acara Ustadz Abdul Somad nih. Silakan mungkin Pak Kadis Perhubungan, silakan Pak. Oke, lanjut saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar semuanya, khususnya warga masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Kapuasulu dan seluruh masyarakat non-Muslim yang juga kepingin berkenan hadir silaturahmi di Putu Sibau ini, jauh-jauh datang dari beberapa kecamatan, berbagai kecamatan, beberapa belahan ya di Kapuasulu. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap menjaga lalu lintas di jalan. Ya, jangan ngebut kalau mau berangkat, diingat-ingat kita mau nonton Ustadz Somad. Kemudian kendaraan tolong dilihat, jangan begitu kendaraan mau dipakai tidak dilihat segala macam, baik atau tidak, maka harus dicek dulu kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian dicek kembali rumah kita yang akan berangkat semuanya, tolong dilihat listrik, kompor, ledeng,
dan semua perlengkapan rumah itu dilihat. Apakah pintu-pintu, jendela dan lain sebagainya itu ditutup rapat, kemudian dikunci. Kalaupun ada tetangga yang tidak berangkat, dipesanlah dengan tetangga itu, tolong dilihatlah rumah kami. Nah, begitu kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di Putusibau nantinya. Kemudian seterusnya saya mengimbau juga, begitu datang di Putusibau, ya dilihat-lihat juga ya, seputaran Gedamin, seputaran Putusibau ini, karena nanti akan terjadi ya lonjakan jamaah yang datang. Jangan ngebut ya, ibu, bapak, pemuda-pemudi, tolong di jalan itu jangan ngebut lah. Dilihat-lihat, jangan sampai terjadi ya semacam kecelakaan baik kecil maupun besar. Untuk selanjutnya kepada saudara semuanya ya, saudara-saudara semuanya yang membawa anak kecil. Nah, jangan sampai anak itu di mana mama, di mana anak. Nah, tolong dilihat juga itu kita di seputaran Putusibau ini banyak sungai, banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Jadi maksud hati ingin menonton tablik akbar Ustadz Somad, ya ternyata ada masalah. Oleh karena itu saya sejak ya jauh-jauh hari sekarang ini memperingatkan kepada saudara-saudari semuanya. Nah, kemudian untuk parkir, sekali lagi saya ingatkan petugas parkir yang sudah ditunjuk oleh panitia melalui Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian, Pol PP bekerja sama dengan kami, dengan kita semua dengan baik. Jadi jangan ada tiba-tiba dadakan, oh saya ingin parkir, oh tidak begitu. Semuanya ada SOP. Jadi begitu terdaftar, begitu ikut rapat, itulah yang kita tunjuk. Dan kemudian lokasinya yang sudah disampaikan oleh Bung Yoga ya, diikuti. Oleh karena itu demi ketertiban kita semua. Semoga sukses, Kapuas Hulu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir di Radio Rasika saat ini, menghadirkan informasi untuk Anda. Ini ada dari sektor transportasi, ini dari Dinas Perhubungan, dan juga dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu, dan juga dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sehat selalu nih untuk bapak-bapak dan sukses terus ya segala pekerjaannya. Ya, pendengar setia Rasika, demikianlah Rasika Podcast untuk Anda edisi Kamis 2 Maret 2023 spesial untuk Anda. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Rasika. Waalaikumsalam.